Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, mari kembali kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya lah kita selalu dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu telah Bapak sampaikan beberapa atau dua pokok bahasan bagaimana membuat atau menggunakan program PowerPoint untuk merancang presentasi. Pada intinya yang Bapak sampaikan yang pertama di pertemuan pertama adalah tentang pengertian daripada presentasi. Apa itu presentasi? Tiada lain adalah salah satu bentuk komunikasi atau penyampaian informasi kepada orang lain. Atau bagaimana kita menyampaikan pendapat kepada orang lain, sehingga orang lain dengan mudah menerima apa yang kita sampaikan, sehingga dia tidak salah dalam mengambil langkah sesuai dengan petunjuk kita. 3 hal penting dalam presentasi adalah presenter atau yang melakukan presentasi, audien atau yang menerima presentasi atau menerima informasi, dan media adalah alat yang kita gunakan, perantara, sehingga informasi mudah diterima. Dalam menentukan keberhasilan presentasi, harus ada beberapa hal yang kita pahami. Pertama, penguasaan materi, lalu keterampilan berkomunikasi, dan media yang kita pilih untuk menyampaikan presentasi tersebut. Hal penting lainnya yang harus kita konsentrasi dalam menjanjikan presentasi adalah template. Ya, dalam merancang presentasi ini harus kita pahami template atau background. Kita bisa membuatnya dengan baik sehingga jelas, berbeda dengan isi. Yang kedua, jenis dan besar huruf. Ketiga, bullet atau tanda-tanda khusus. Ya, besar huruf juga paling kecil itu ada 18. Lalu warna dan visualisasi serta jumlah kata dalam satu slide. Selanjutnya, hal-hal pokok yang harus kita perhatikan dalam merancang presentasi adalah bagaimana membuat slide master sendiri atau desain sendiri. Lalu bagaimana kita membuat link dan navigasi. Bagaimana menghubungkan antara satu slide dengan slide lain dengan mengklik tombol misalnya. Lalu mengatur animasi. Kemudian memanfaatkan trigger atau pemicu. Lalu menyisipkan video juga dalam slide dan mempublish serta pengemasan slide. Mari kita lanjutkan dengan concern pada materi kita yang lalu. Slide ini Bapak tutup dulu. Ya, kita akan membuat link dan navigasi. Ya, kita fokus pada pembahasan ini pertama, yaitu tentang apa yang harus diperhatikan, lalu membuat link dan navigasi. Di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membuat slide master atau tema. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat link dan navigasi. Di sini Bapak sudah siapkan beberapa slide dalam presentasi ini sesuai dengan sistematika secara umum. Nah ini, ada
home, dia ke awal, pendahuluan, masalah, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Saat ini belum bisa kita klik. Ya, misalnya ini kita klik. Ya, ini mungkin sudah bisa ya. Ini ya, bagaimana ini bisa dilakukan? Ya, bagaimana ini bisa dilakukan? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Kita masuk ke dalam slide master kita. Lihat slide master itu yang mana? Ini belum ada slide masternya di atas ya. Dia ukurannya lebih besar daripada slide biasa. Ini karena ini sudah di link tadi, kita akan hilangkan dulu dengan cara insert hyperlink, kita remove dulu semuanya. Ya, karena sudah di link ya. Kita remove semua dulu. Pak remove semua dulu. Oke, ini sudah tidak ada. Oke, kita kembali kepada slide normal. Caranya klik slide master dan close master view. Nah, kembali ke sini. Nah, ini adalah covernya, nanti anak-anak rancang sedemikian ya. Nah, kita tayangkan slide-nya. Sekarang tidak bisa berfungsi lagi ya. Nah, kalau kita klik, oh masih ya. Nah, oke. Tapi tidak berfungsi seperti apa yang kita inginkan. Nah, pembahasan masalah tidak mau ya. Jadi bagaimana kita memfungsikan ketika klik pendahuluan dia kembali ke pendahuluan. Baik anak-anakku sekalian, agar berfungsi secara keseluruhan dalam slide ini, link-link ini ya, maka kita harus kembali masuk ke dalam slide master biar kita satu kali mengaturnya. Tidak harus posisinya di sini ya, kita langsung masuk ke slide master. Klik view lalu slide master. Ya. Kita klik ini. Lalu kita klik yang pertama. Misalnya home. Home ini kembali. Ya. Kembali ke awal. Insert hyperlink lalu kita pilih ke awal, misalnya membuat ini ke cover. Oke. Ya, ke cover dulu ya. Kita ulangi. Set. Ini. Lalu Bapak ulangi ya, Bapak ulangi sekali lagi. Ini. Kemudian kita insert hyperlink. Nah, di sini ada pilihan. Existing file berarti ke file ini. Please this document berarti dia pilihannya adalah di dokumen ini. Atau create new document atau membuat baru. Nah, karena sudah ada, kita tinggal memilih please in this document. Nah, ini. Oke. Satu. Kedua, pendahuluan. Sama langkahnya. Hyperlink ya, please in this document pendahuluan. Kemudian ini permasalahan, hyperlink, masalah. Lalu pembahasan. Jangan mengklik seperti ini, ya. Nanti akan berbeda tampilannya. Tulisan ini akan berubah warnanya nanti ketika kita menggunakan linknya. Nah, harus diklik di luarnya, di pinggirannya. Ya, ini apa tadi? Pembahasan. Oke. Lanjut. Penutup. Perlink, penutup. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita bisa kembali ke slide normal. Klik slide master lalu close master view. Nah, sekarang navigasi ini sudah berfungsi seperti apa yang kita inginkan. Ya, kita coba tayangkan slide master lalu kita klik pendahuluan. Ya. Kembali ke awal. Masalah. Ya, pembahasan. Ya. Nah, di sini nanti dalam pembahasan ini karena ada berapa kali klik ya. Nah, ini pakai ini aja nanti ya. Nah, atau bisa klik langsung seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan navigasi dan tidak memfungsikan tombol, sebaiknya kita mematikan animasi yang
bersama-sama ya. Jadi tampilkan semua, misal template, background, jenis dan besar huruf dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, kita tekan ini seperti ini, nanti fungsi mouse ini juga kita bisa matikan. Ya. Nah, selanjutnya ini pembahasan yang kedua. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa membuatkan navigasi lagi untuk menandakan bahwa ini sudah habis materinya untuk pembahasan. Ya, karena selanjutnya adalah penutup. Ya. Jadi ketika ini sudah masuk di sini sudah habis pembahasan. Ya, bagaimana menambahkan navigasi itu? Tambahkan masuk ke di sini. Di slide normal saja. Nah, ini. Tambahkan satu buah navigasi, misalnya di bagian bawah ini kita klik shift, lalu pilih kembali ini. Kita taruh di sini. Nah, ini. Kembali kemana? Kembali ke sini. Kemana ini? Ke ini. Kembali ke ini saja ya, ke slide pertama. Jadi pas slide. Atau boleh disebut di sini slide-nya mana? Ke sini. Ya, oke. Oke, sehingga ketika ini kita klik, karena sudah habis materinya, masuk ke sini. Ya. Nah, masuk ke slide pertama ya. Kita ulang. Ini. Tadi kita sudah rancang dia menuju ke slide mana? Kita lihat di sini linknya kemana? Perlink atau aksen? Oh, ke pendahuluan ya. Atau kita ingin ke awal. Slide pertama. Bukan ke pendahuluan. Nah, ini. Oke. Nah, ketika diklik dia ke awal. Tuh. Ya. Lanjut ke penutup. Nah, ini caranya dalam kesimpulan anak-anakku buat ya singkat saja sebetulnya ya. Ya. Jadi berdasarkan pembahasan. Pembahasan memang di sini kelihatannya hanya ada 2 slide juga, tapi sebaiknya nanti ditambahkan ya. Nah, dibahas panjang lebar di sini. Namun ya kita sendirilah yang nanti sebagai narasumber itu yang membahas. Nah, demikian anak-anakku cara membuat link dan navigasi ya. Jadi begitu mudah ya dalam merancang atau membuat link dan navigasi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ini kelihatan manfaatnya nanti ketika anak-anak sudah membuat karya. Buatlah karya sesederhana mungkin ya agar tidak memberatkan kalian namun bermanfaat. Nah, seperti contoh yang Bapak sudah buat ya. Ini ada sistematikanya sudah jelas ya. Seperti ini saja ya, seperti dalam ini di covernya kita lihat di sini ada judul materi, di sini nama kelompoknya, lalu di sini nama sekolah, dan di sini navigasi-navigasi yang nanti bisa difungsikan sesuai keinginan kita sehingga kelihatannya materi kita interaktif dan jelas ya. Jangan sampai karena desain tidak begitu jelas kelihatan presentasi kita. Kalau anak-anakku ada pertanyaan silakan diketikkan pertanyaannya dalam daftar hadir. Ya, Bapak akan coba nanti lihat dan jawab pertanyaan yang anak-anakku sampaikan. Ya, tidak lama lagi kita akan ujian semester. Bapak harap kalian mulai ya aktif untuk mempraktekkan dan membaca, mereview materi-materi yang Bapak sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita tingkatkan motivasi belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi. 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 Om.